kontroversial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau uji regresi sederhana, uji regresi ganda. Yang pertama itu analisis regresi merupakan alat analisis statistik yang memanfaatkan hubungan dua variabel atau lebih. Tujuannya adalah untuk membuat perkiraan atau prediksi yang dapat dipercaya untuk dinilai suatu variabel, biasanya disebut variabel terikat atau variabel dependen atau variabel respons. Jika nilai variabel lain yang berhubungan dengannya diketahui, biasanya disebut variabel bebas atau variabel independen atau variabel prediktor. Yang pertama itu uji regresi sederhana. Dapat disimpulkan bahwa regresi linear sederhana atau RLS merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Variabel bebas dapat pula disebutkan dengan istilah prediktor atau variabel independen atau X, dan variabel terikat sering disebut dengan istilah kriterium atau variabel dependen atau Y. Analisis regresi linear sederhana adalah analisis regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Disebut linear sederhana karena variabel dependen diasumsikan berhubungan linear dalam parameter dan linear dengan variabel independen. Penerapan regresi linear sederhana ditemukan secara luas di berbagai bidang seperti bidang pertanian, ekonomi, medis, dan pendidikan. Langkah-langkah di SPSS itu, yang pertama, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan analisis dan uji regresi linear sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dari analisis regresi linear sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi variabel prediktor dan variabel respons. Yang ketiga, melakukan pengumpulan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menghitung dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, menghitung A dan B menggunakan rumus yang telah ditentukan. Yang keenam, membuat model persamaan garis regresi. Yang ketujuh, melakukan prediksi terhadap variabel prediktor atau respon. Yang kedelapan, uji signifikasi menggunakan uji T dan menentukan taraf signifikan. Selanjutnya, uji signifikansi dan hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk melihat apakah satu hipotesis yang digunakan ditolak atau dapat diterima. Hipotesis merupakan asumsi atau pertanyaan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Untuk keperluan praktis, pengambilan sampel secara acak dari populasi akan sangat membantu. Dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pertanyaan istilah hipotesis nol. Hipotesis nol merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh dan penolakan dimaknai dengan H0. H0 penerimaan hipotesis lainnya yang dinyatakan oleh H1. Berikut langkah-langkah pengujian di SPSS. Yang pertama itu buat terlebih dahulu di Excel. Yang kedua, input data ke SPSS. Yang ketiga, mengatur karakteristik variabel sebelum data dimasukkan ke dalam data view. Membuat nama variabel X untuk jam belajar dan Y untuk nilai ujian. Tidak boleh memakai spasi. Desimal 0 karena data tidak memakai desimal. Selanjutnya, melakukan uji regresi linear. Klik menu Analysis, Regression, dan Linear. Selanjutnya, mengisi kotak regresi pada jendela linear regression. Masukkan variabel Y atau nilai ujian ke kotak dependen variabel X atau jam belajar ke kotak independen atau S. Hasil analisis menggunakan SPSS diperoleh. Uji regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan suatu variabel tak bebas atau respon dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor. Tujuan dari uji regresi linear berganda adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respon apabila nilai variabel bebasnya prediktor
diketahui. Di sampingnya itu juga untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Dikatakan linear karena setiap estimasi atas nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Halo semua, di sini saya akan membahas tentang materi uji chi-square dan uji exit Fisher. Yang dimana uji chi-square adalah salah satu metode statistik non-parametrik yang banyak diterapkan dalam penelitian bidang kesehatan, khususnya untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dan yang berbentuk kategori. Keunggulan dari uji chi-square adalah terletak pada penggunaannya yang relatif mudah serta tidak mengharuskan data berdistribusi normal, sehingga metode ini sangat efektif digunakan dalam penelitian survei dan kajian kesehatan masyarakat. Fisher test merupakan uji statistik yang diturunkan oleh seorang bernama Fisher karena disebut uji X Fisher. Uji ini dilakukan untuk menguji signifikasi hipotesis komparatif dua sampel independen. Fisher exit test merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis dua sampel independen yang berskala nominal atau ordinal jika kedua sampel independennya berjumlah kecil. Perbedaan uji Fisher dengan uji chi-square adalah pada sifat kedua uji tersebut dan ukuran sampel yang diperlakukan. Uji Fisher bersifat X sedangkan uji chi-square bersifat pendekatan. Uji chi-square dilakukan pada data dengan sampel besar, sedangkan uji Fisher dilakukan dengan data sampel kecil. Yang pertama itu kita bahas tentang uji chi-square. Uji chi-square adalah salah satu metode statistik non-parametrik yang sering dimanfaatkan dalam penelitian bidang kesehatan, khususnya untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang berbentuk kategori. Dalam perkembangan evidence-based healthcare, uji ini memiliki peranan penting dalam menentukan apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tertentu, misalnya hubungan antara kebiasaan merokok dengan hipertensi atau tingkat pendidikan dengan status imunisasi anak. Uji chi-square bekerja dengan mengukur sejauh mana data aktual menyimpan dari apa yang diharapkan jika tidak ada hubungan antar variabel. Semakin besar perbedaan antara frekuensi yang diobservasi dan diharapkan, semakin besar nilai chi-square yang dihasilkan, dan semakin besar kemungkinan menolak hipotesis nol. Selanjutnya, uji exit Fisher. Uji exit Fisher adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi 2x2, terutama ketika jumlah sampel yang digunakan dibutuhkan oleh uji chi-square. Uji ini lebih tepat digunakan saat frekuensi yang diharapkan sangat kecil, biasanya kurang dari 5. Dalam beberapa sel pada tabel kontingensi, uji exit Fisher menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori pada populasi yang lebih kecil dengan menghitung kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang diamati secara acak, mengingat asumsi independensi antara kedua variabel. Langkah-langkah di SPSS. Yang pertama, membuat data ke dalam data view. Yang kedua, mengatur karakteristik variabel sebelum data dimasukkan ke dalam data view. Membuat nama variabel kepatuhan untuk tidak kepatuhan, dan anemia untuk anemia. Tidak boleh memakai spasi. Desimal diisi 0 karena data tidak memakai desimal. Yang ketiga, melakukan uji regresi linear. Klik analis, lalu deskriptif statistik, lalu cross steps. Yang keempat, setelah itu bagian anemia masukkan ke bagian kolom dan bagian kepatuhan masuk ke bagian rows. Setelah itu klik statistik, centang bagian chi-square. Setelah itu klik continue dan OK. Jadi hasil analisis chi-square menggunakan SPSS diperoleh. Sekian video dari saya, terima kasih.